Perkembangan teknologi artificial intelligence atau AI sedang membludak dan merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia. Sebut saja dunia industri yang sudah banyak menggunakan kecanggihan AI untuk menggantikan peran manusia dan meningkatkan efisiensi produksi. Atau dunia pendidikan yang sudah banyak menggunakan teknologi AI untuk pembelajaran. Dan sekarang teknologi AI juga merambah ke aspek spiritualitas manusia. Sebenarnya penggunaan teknologi dalam berbagai kehidupan keagamaan sudah dimulai dari lama. Misalnya, format digital kitab suci yang ada di handphone. Banyak saat ini orang-orang di gereja menggunakan Alkitab versi digital. Hal ini adalah kemajuan teknologi yang dapat membantu kita. Tentu saja lebih praktis dan lebih cepat. Namun sekarang teknologi sudah melangkah jauh lebih maju dengan menciptakan AI yang bisa menjawab pertanyaan dan mengajarkan nilai-nilai tentang agama. Sama halnya seperti Google atau ChatGPT, orang bisa bertanya dan mendapatkan jawaban terkait hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas. Sebut saja Mindar, robot biksu di Jepang yang bisa mengajarkan nilai-nilai agama Buddha yang sudah dimulai dari beberapa tahun yang lalu. Lalu ada Santo, robot orang kudus yang bisa membantu orang-orang Katolik di Polandia untuk bertanya dan mencari jawaban, atau hanya mencarikan ayat-ayat referensi. Kemudian ada kreasi dari insinyur perangkat lunak yang ada di India mengintegrasikan antara Bhagavad Gita dalam chatbot AI untuk memberikan solusi atas pertanyaan seputar kehidupan dan keberadaan manusia. Belum lama ini muncul chatbot Jesus di platform Twitch.tv dengan nama akun Ask_Jesus. Mirip dengan chatbot pada umumnya, Ask_Jesus menampilkan robot dengan rupa Yesus yang akan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan non-stop 24 jam. Layanan ini digemari dan menimbulkan banyak pertanyaan yang diajukan seputar hal pribadi hingga hal-hal yang aneh. Misalnya pertanyaan seperti, "Please tell me the next lottery number," atau pertanyaan, "What is the taste of the forbidden fruit?" Menurut para peneliti, spiritualitas AI dapat juga membentuk spiritualitas seseorang. Hal ini terbukti dengan adanya pengakuan dari seseorang di YouTube yang mengatakan ia menjadi orang percaya setelah chat dengan AI Jesus. Dengan meramu bahasa pemrograman, lalu dengan database yang diberikan, AI Jesus bisa memberikan segala jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Cara kerja chatbot ini adalah dengan menyesuaikan jawabannya dengan belajar dari masukan para penggunanya dari waktu ke waktu. Apa yang bisa kita lihat dari fenomena spiritualitas AI ini? Materialisme atau naturalisme. Filsafat atau worldview materialisme dan naturalisme memiliki kesamaan dalam hal bagaimana manusia membutuhkan atau mencari-cari apa yang kelihatan atau kasat mata. Pandangan ini telah ada dari zaman dahulu, karena memang pada hakikatnya manusia adalah makhluk jasmani. Dalam kisah Keluaran, bangsa Israel selalu merindukan untuk menyembah kembali kepada ilah atau dewa yang kasat mata, karena terbiasa dengan ritual-ritual penyembahan dewa-dewa dari Mesir. Ketika menanti-nantikan Musa turun dari Gunung Sinai, bangsa Israel membuat patung dewa anak lembu dari perhiasan emas yang mereka kumpulkan. Terdapat dalam Keluaran pasal 32. Agama Hindu memiliki konsep darsana, melihat yang sakral secara langsung, yang dimana konsep dewa memiliki 5 tingkat perwujudan. Perwujudan paling bawah adalah perwujudan dewa dalam bentuk fana, yaitu dalam bentuk patung. Maka tidak heran patung memiliki tempat khusus bagi pemeluk agama Hindu. Sepertinya spiritualitas AI berusaha untuk mengakomodir kerinduan manusia akan hal yang kasat mata. Oleh karena itu, teknologi AI menyediakan sarana dan cara untuk bertatapan dan berbicara langsung dengan Allah. Anti-intelektualisme. Manusia selalu dipenuhi dengan pertanyaan dan mencari jawaban atas hidupnya. Apa tujuan hidup? Bagaimana saya menjalani hidup? Apa yang harus saya pilih? Mengapa saya harus melakukan ini? Pertanyaan seperti ini tidak akan pernah habis bersarang dalam pikiran manusia. Spiritualitas AI melihat peluang ini dan berusaha mengakomodir kerinduan manusia.
Lihat saja pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di Ask_Jesus. Kesempatan bertanya apapun kepada Yesus melalui chatbot sepertinya membuat manusia malas berpikir dan berusaha untuk mencari jawaban. Manusia ingin jawaban yang instan dan langsung segera dijawab. Sikap seperti ini bisa dikategorikan dalam anti-intelektualisme, di mana ada keengganan atau kemalasan untuk mencari jawaban atas pertanyaan melalui proses-proses yang seharusnya. Spiritualitas tanpa kebenaran dan Roh Kudus. Sesuai cara kerjanya, AI hanya mengelola database dan menyajikan kepada manusia dengan cepat. AI tidak punya kemampuan untuk menilai kebenaran dan keabsahan database yang tersedia. Akibatnya, jika kita bertanya tentang kebenaran Alkitab kepada chatbot, maka besar kemungkinan jawaban yang disajikan melenceng dari kebenaran Alkitab yang sesungguhnya. Sebut saja video YouTube pengakuan orang yang mengaku menjadi orang percaya setelah chat dengan AI Jesus. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan adalah, mengapa Yesus menghukum manusia dengan hukuman kekal di neraka? Salah satu jawaban yang diberikan adalah, surga dan neraka hanyalah sebuah spiritual state of mind. Kerinduan kepada Allah yang transenden. Di balik banyak kekurangan, ada hal yang baik dan menjadi peluang untuk penginjilan. Salah satunya dengan tingginya minat terhadap spiritualitas AI, berarti manusia merindukan Allah yang transenden. Pada dasarnya, sebagai ciptaan Allah, manusia dijadikan untuk menyembah Allah. Namun, akibat dari dosa, kerinduan ini akhirnya diisi dengan hal-hal di luar Allah sendiri. Spiritualitas AI berusaha menjawab kerinduan manusia dengan menghadirkan sosok transenden menjadi nyata dan imanen dalam kehidupan manusia. Kerinduan akan Allah yang imanen. Salah satu tujuan menghadirkan spiritualitas AI adalah menjawab pertanyaan dan kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kerinduan ini mencerminkan bagaimana manusia merindukan Allah yang imanen dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari dengan menjawab semua pertanyaan dan pergumulan pribadi. Pertanyaan seperti apa yang harus dipilih, apa yang harus dilakukan, dan lain-lain menandakan manusia merindukan tuntunan dari pribadi yang melampaui manusia, namun tetap dekat dan bisa menjawab pertanyaan dan pergumulan sehari-hari. Mempresentasikan Tuhan Yesus sebagai kerinduan manusia yang terdalam. Tuhan Yesus adalah pribadi Allah yang berinkarnasi, Allah yang transenden sekaligus imanen. Terciptanya spiritualitas AI adalah salah satu jawaban dari kerinduan manusia yang selama ini dicari. Sebagai pengikut Kristus, orang Kristen harus bisa membagikan pengalaman spiritualitasnya bersama Tuhan. Menurut Paul Gould, dalam bukunya Cultural Apologetics, kita harus bisa menggambarkan Kristus sebagai sesuatu yang masuk akal dan juga menarik. Selain itu, secara budaya, manusia selalu merindukan apa yang benar, indah, dan baik. Spiritualitas AI berusaha menjawab ketiga kerinduan manusia. Tetapi pada kenyataannya, spiritualitas AI jauh dari kebenaran sejati dan karya Roh Kudus. Mau tahu lebih banyak tentang Worldview? Tunggu video kami selanjutnya.